Implementasi manajemen berbasis sekolah atau MBS pada hakikatnya adalah pemberian otonomi yang lebih luas kepada sekolah dengan tujuan meningkatkan mutu hasil penyelenggaraan pendidikan sehingga bisa menghasilkan prestasi melalui proses manajerial yang mapan. Melalui peningkatan kinerja dan partisipasi semua stakeholdernya, sekolah pada semua jenjang dan semua jenis pendidikan dengan sifat otonomistiknya tersebut akan menjadi suatu instansi pendidikan yang demokratik, kreatif, dan inovatif, serta unik dengan ciri khasnya untuk melakukan pembaruan sendiri atau self-reform. Artinya dalam konteks ini sekolah memiliki wewenang untuk mengambil keputusan sebab keputusan akan benar sesuai dengan kebutuhan dan realitas proses belajar mengajar dalam konsep manajemen berbasis sekolah yang utuh. Dalam implementasi manajemen berbasis sekolah meliputi manajemen kurikulum, manajemen tenaga pendidik dan kependidikan, manajemen kesiswaan, manajemen pendanaan atau pembiayaan, dan juga manajemen hubungan sekolah dengan masyarakat. Manajemen kurikulum. Dalam manajemen kurikulum dan program pengajaran ini adalah sekolah diberikan kebebasan untuk mengembangkan kurikulum yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Namun tidak diperbolehkan untuk mengurangi isi kurikulum yang berlaku secara nasional. Selain itu, sekolah juga diberikan kebebasan untuk mengembangkan kurikulum muatan lokal. Kurikulum merupakan inti bidang pendidikan dan memiliki pengaruh terhadap seluruh kegiatan pendidikan. Dalam hal ini, manajemen kurikulum dan program pengajaran mencakup kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kurikulum. Perencanaan dan pengembangan kurikulum nasional pada umumnya telah dilakukan oleh Departemen Pendidikan Nasional pada tingkat pusat. Oleh karena itu, sekolah juga bertugas dan berwenang untuk mengembangkan kurikulum muatan lokal sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan lingkungan setempat. Untuk menjamin efektivitas pengembangan kurikulum dan program pengajaran dalam MPS, kepala sekolah sebagai pengelola program pengajaran bersama dengan guru-guru harus menjabarkan isi kurikulum secara lebih detail. Contoh daripada implementasi manajemen kurikulum seperti penerapan K13, juga KTSP, pengembangan bahan ajar meliputi pelajaran muatan lokal dan lain sebagainya. Manajemen tenaga pendidik dan kependidikan. Manajemen tenaga pendidik dan kependidikan di sini adalah manajemen yang meliputi perencanaan pegawai, rekrutmen pegawai, pembinaan dan pengembangan pegawai, promosi dan mutasi, pemberhentian pegawai, kompensasi dan penilaian pegawai, hubungan kerja, hingga evaluasi kinerja tenaga kerja sekolah semuanya dapat dilakukan oleh sekolah, kecuali yang menyangkut pengupahan atau imbal jasa dan rekrutmen guru pegawai negeri yang sampai saat ini masih ditangani oleh birokrasi di atasnya. Keberhasilan MBS sangat ditentukan oleh keberhasilan pimpinannya dalam mengelola tenaga pendidik dan kependidikan tersedia di sekolah. Dalam hal ini, peningkatan produktivitas dan prestasi kerja dapat dilakukan dengan meningkatkan perilaku manusia di tempat kerja melalui aplikasi, konsep, dan teknik manajemen personalia modern. Contoh daripada implementasi manajemen tenaga pendidik dan kependidikan seperti peningkatan mutu guru dan staf melalui pelatihan dan workshop, memberikan kesempatan guru untuk melanjutkan studinya S2 ataupun S3, dan juga membentuk sebuah forum musyawarah guru mata pelajaran atau MGMP. Manajemen kesiswaan. Manajemen kesiswaan merupakan penataan dan pengaturan terhadap kegiatan yang berkaitan dengan peserta didik, yakni mulai masuk sampai dengan keluarnya peserta didik tersebut dari suatu sekolah. Manajemen kesiswaan bertujuan untuk mengatur berbagai kegiatan dalam bidang kesiswaan agar kegiatan pembelajaran di sekolah dapat berjalan lancar, tertib, dan teratur serta mencapai tujuan pendidikan sekolah. Di antara dimensi manajemen berbasis sekolah tersebut, manajemen peserta didik atau kesiswaan menduduki tempat yang sangat penting karena sentral layanan pendidikan di sekolah
adalah terpusat kepada peserta didik. Contoh daripada implementasi manajemen kesiswaan ini seperti mulai dari pendaftaran peserta didik, penetapan formasi kelas, kemudian dilanjutkan dengan pelaksanaan masa orientasi siswa atau MOS, penyaluran bakat dan minat, dan juga fasilitas bimbingan konseling. Manajemen pendanaan atau pembiayaan. Manajemen pendanaan atau pembiayaan di sini adalah pengalokasian atau penggunaan keuangan oleh sekolah untuk melakukan kegiatan-kegiatan operasional sekolah. Selain itu, kebebasan sekolah untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang mendatangkan penghasilan sehingga sumber keuangan tidak semata-mata tergantung dari pemerintah. Sumber pendanaan sekolah berasal dari bantuan pemerintah atau APBD dan non-pemerintah atau non-APBD. Adapun sumber dana dari APBN sebagai berikut. Yang pertama, dasar isian kegiatan atau DIK, biaya operasional pendidikan atau BOP, dan juga dana bantuan operasional sekolah atau BOS. Sedangkan dana dari non-APBD meliputi BP3, iuran rutin Dewan Sekolah, dan swadaya wali murid. Adanya transparansi keuangan baik dalam hal pemasukan maupun pengeluaran dengan diadakannya laporan pertanggungjawaban pada setiap kegiatan dan juga pada akhir tahun pelajaran. Dengan adanya manajemen pendanaan atau pembiayaan yang baik, maka sekolah akan dapat mengalokasikan sumber dana yang ada sesuai dengan kebutuhan. Contoh daripada implementasi manajemen pendanaan atau pembiayaan seperti salah satunya pengembangan dan pengadaan gedung dan fasilitas sekolah lainnya, sehingga siswa dapat memanfaatkan seluruh fasilitas sekolah demi tercapainya peningkatan prestasi belajar siswa. Manajemen sarana dan prasarana. Manajemen sarana dan prasarana pendidikan bertugas untuk mengatur dan menjaga sarana dan prasarana pendidikan agar dapat memberikan kontribusi secara optimal dan berarti pada jalannya proses pendidikan. Kegiatan pengelolaan ini mencakup kegiatan perencanaan, pengadaan, pengawasan, penyimpanan, inventarisasi, dan juga penghapusan, serta penataan atau pemeliharaan. Contoh daripada implementasi manajemen sarana dan prasarana sekolah seperti tersedianya laboratorium bahasa, laboratorium IPA, laboratorium matematika, laboratorium komputer, ruang audiovisual, dan perpustakaan. Manajemen hubungan sekolah dengan masyarakat. Manajemen hubungan sekolah dengan masyarakat adalah suatu pengelolaan yang mana bertujuan untuk meningkatkan keterlibatan, kepedulian, kepemilikan, dan dukungan dari masyarakat, terutama dukungan moral dan finansial. Contoh daripada implementasi manajemen hubungan masyarakat salah satunya transparansi atau keterbukaan informasi sekolah dengan masyarakat sekitar dengan memberikan informasi tentang sekolah meliputi program-program sekolah, fasilitas sarana dan prasarana yang disediakan sekolah, dan lain sebagainya melalui media surat kabar, brosur, dan lain-lain. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai hambatan-hambatan dalam implementasi manajemen berbasis sekolah. Yang pertama, manajemen kurikulum. Kendala di sini mengenai anggaran biaya atau fasilitas pendidikan yang terbatas atau kurang mencukupi. Yang kedua, guru itu mengajar tidak sesuai dengan bidang keahlian atau latar belakang pendidikannya. Kemudian yang ketiga, kemampuan atau kompetensi guru kurang atau tidak sesuai dengan yang diharapkan, serta sumber atau bahan ajar yang sulit atau terbatas untuk diperoleh. Kemudian terkait penerapan K13 sendiri itu mengalami suatu kendala, yaitu terdapat beberapa keterbatasan dan hambatan yang terjadi di lapangan. Di antaranya seperti materi itu terlalu banyak, kemudian dalam penggunaan kelas juga itu kurang efektif atau efisien, tidak sesuai dengan prosedur yang seperti sebelumnya. Itu siswa itu seharusnya dalam satu kelas untuk K13 itu 20 siswa, tapi pada kenyataannya di sekolah-sekolah itu
satu kelas itu diperuntukkan untuk 40 siswa. Kemudian yang terakhir, penerapan kurikulum itu tidak dilaksanakan secara serempak pada setiap sekolah, karena mengenai informasi atau upgrade kurikulum sendiri itu tidak semua mengetahui, dan juga fasilitas itu terbatas pada sekolah-sekolah ya tertentu. Yang kedua, manajemen tenaga pendidik dan kependidikan. Kendala di sini yaitu seperti penempatan guru dan tenaga kependidikan yang kurang sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan. Terus kemudian itu beban mengajar antara guru tidak sama, jadi tidak merata antara yang satu dan yang lain. Beban kerja mereka seperti yang satu memiliki jam segini, yang satu tidak sampai jam pada yang telah ditentukan. Yang ketiga yaitu khusus pada SMK. Pada SMK sendiri kesulitan dalam mendapatkan guru yang memang notabene itu keahliannya dalam bidangnya sendiri. Jadi terpaksa harus menggunakan guru yang tidak sesuai dengan bidang keahliannya, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, untuk sekolah swasta itu anggaran biaya itu hanya bersumber dari SPP. Yang terakhir itu belum adanya pedoman standar tentang evaluasi bagi guru dan tenaga kependidikan. Manajemen kesiswaan. Manajemen kesiswaan di sini memiliki beberapa kendala, yaitu diantaranya seperti latar belakang siswa itu yang heterogen, beragam atau tidak sama, berbeda-beda itu ya, sehingga tidak dapat ditempuh untuk memuaskan semua pihak. Fasilitas yang dimiliki sekolah masih kurang atau jumlahnya terbatas. Perbatasan tenaga kerja yang mengurusi di bidang pelayanan siswa itu sendiri masih kurang. Nah, hal ini menyebabkan beberapa siswa itu merasa tidak diurus secara baik. Yang selanjutnya, manajemen pendanaan atau pembiayaan. Nah, kendala terbesar di sini itu bahwa dana yang ada atau yang bersumber dari pemerintah atau masyarakat itu masih kurang, baik itu untuk memperbaiki fasilitas maupun untuk dana-dana kegiatan-kegiatan yang lainnya. Yang kelima yaitu manajemen sarana dan prasarana. Kendala utama dalam pengelolaan fasilitas itu sendiri yaitu seperti anggaran itu terbatas. Nah, karena anggaran itu terbatas, sedangkan kebutuhan atau pengeluaran yang dibutuhkan itu banyak untuk merawat fasilitas, untuk menjaga dan sebagainya. Apalagi untuk sekolah swasta yang itu dananya hanya mengandalkan SPP dari sekolah saja. Kemudian manajemen hubungan masyarakat. Pihak sekolah dengan masyarakat itu belum memiliki hubungan secara optimal. Nah, akibat hubungan dari sekolah dengan masyarakat yang tidak optimal ini menjadikan kepedulian masyarakat terhadap sekolah itu kurang. Misalnya dalam dukungan dana, kalau mereka mengadakan program kegiatan seperti penyaluran dana atau seperti adanya kerjasama kegiatan antara dengan masyarakat, itu masyarakat kurang antusias, jadi mereka tidak mengikuti, tidak mau melakukan kegiatan tersebut bersama dengan suatu sekolah itu. Solusi dalam menangani munculnya hambatan-hambatan dalam implementasi manajemen berbasis sekolah. Yang pertama, dalam bidang manajemen kurikulum. Dalam kurikulum ini sangat banyak sekali hambatan-hambatan yang ada. Pertama, kurangnya anggaran sekolah. Anggaran sekolah ini sangat penting untuk meningkatkan mutu dari pendidikan sekolah. Artinya, anggaran ini akan menyokong bagaimana sekolah itu mengadakan barang, sarana dan prasarana, dan lain sebagainya. Serta anggaran ini digunakan untuk memanage bagaimana kurikulum itu dilakukan di dalam manajemen sekolah. Kemudian yang kedua, guru yang tidak sesuai dengan kompetensinya.
Artinya guru yang tidak sesuai dengan kompetensi yang dia miliki, sehingga dalam mengajar, memberikan pelajaran kepada siswa tidak efektif dan efisien, dan misalnya kurang menangkap dari siswanya, ataupun guru yang tidak mengetahui tentang materi-materi yang dia sampaikan. Kemudian yang ketiga ada bahan ajar yang terbatas. Bahan ajar ini bisa diselesaikan salah satunya dengan mengadakan kerjasama dengan perpustakaan dari instansi pendidikan lain misalnya, sehingga bahan literasi yang didapatkan sekolah beragam. Kemudian yang bidang kedua, manajemen tenaga pendidikan. Dalam manajemen tenaga kependidikan ini berfokus kepada guru. Yang pertama, hambatan terhadap penempatan guru yang tidak sesuai. Artinya guru ditempatkan dengan posisi yang tidak sesuai dengan kompetensinya. Misalnya guru matematika ditempatkan kepada pelajaran sejarah. Nah, artinya dalam mengajar mereka tidak bisa secara efektif, efisien, dan secara penuh menguasai tentang materi belajar, sehingga perlu adanya organizing lagi dari kepala sekolah untuk menempatkan guru ini kepada posisi-posisi yang sesuai, seperti asas Wakeman-Praglish. Kemudian yang bagian kedua, beban mengajar guru yang berlebih. Misalnya guru itu menangani ekstrakurikuler dalam sekolah. Nah, sedangkan guru tersebut tidak mampu untuk menangani dua tanggung jawab dalam sekolah, sehingga ini akan menyebabkan potensi dari guru ini akan menurun, kualitas mengajarnya akan menurun, sehingga tidak sesuai atau tidak efektif dilakukan bagi guru yang tidak mampu untuk melaksanakannya. Sehingga kepala sekolah harus tahu potensi-potensi apa yang dimiliki guru untuk menentukan posisi mana yang tepat untuk guru. Kemudian yang bidang ketiga, manajemen kesiswaan. Dalam masalah ini biasanya muncul karena siswa dalam sekolah itu kan sifatnya heterogen, sehingga latar belakangnya sangat berbeda, sehingga guru harus bisa menyesuaikan. Misalnya dalam pembelajaran di kelas, mereka harus menyesuaikan bagaimana cara belajar yang efektif dan efisien bagi murid-murid yang ada di kelas, sehingga mereka bisa mendapatkan pelajaran atau pendidikan yang lebih efektif dan efisien dan mudah ditangkap oleh siswanya sendiri. Selain itu, dalam kesiswaan ini juga dibutuhkan kepedulian sekolah terhadap siswa, terutama individu-individu yang minoritas, karena biasanya bagian dari siswa yang minoritas ini akan mendapatkan perilaku diskriminasi dari siswa lain yang mayoritas, sehingga perlu adanya toleransi bagi sekolah untuk memberikan perhatian lebih pada pihak-pihak yang minoritas ini dalam sekolah, sehingga terciptanya sekolah yang nyaman dan sehat. Kemudian bidang yang keempat, manajemen pendanaan dan pembiayaan. Ini adalah bidang yang penting atau sangat utama yang masalah yang muncul dalam manajemen berbasis sekolah. Artinya manajemen dalam masalah ini tentu akan muncul masalah utama, yaitu anggaran yang terbatas. Anggaran yang terbatas ini muncul karena anggaran dari pusat yang kurang, sehingga beban-beban kebutuhan yang dimiliki sekolah itu belum terpenuhi. Nah, untuk solusinya bisa dilakukan dengan melakukan rapat kepada wali murid, sehingga wali murid dengan sukarela memberikan sumbangan terhadap sekolah, ataupun dengan menggunakan skala prioritas. Artinya skala prioritas ini digunakan untuk menentukan kebutuhan-kebutuhan apa saja yang lebih penting dan mendesak untuk didahulukan, sehingga kebutuhan-kebutuhan yang di belakangnya bisa mengikuti, serta pengelolaan keuangan dalam sekolah lebih efektif dan efisien dalam kontrolnya. Kemudian bidang yang kelima adalah manajemen sarana dan prasarana. Manajemen ini sangat penting karena fasilitas-fasilitas di sekolah harus terus di-upgrade dan dirawat. Nah, untuk itu perlu adanya yang namanya anggaran. Nah, kembali lagi seperti tadi, anggaran ini harus dilakukan yang namanya skala prioritas. Artinya
solusi skala prioritas ini menunjukkan kepada hal mana, kebutuhan yang lebih penting mana untuk didahulukan. Artinya sarana dan prasarana mana yang harus didahulukan dulu untuk bidang manajemen humas. Artinya sekolah harus aktif atau memberikan informasi kepada masyarakat sekitar. Artinya sekolah harus mendapatkan feedback baik dari masyarakat. Nah, biasanya kan masyarakat itu bersifat pasif kepada sekolah, sehingga perlu adanya sikap aktif dari sekolah untuk mendapatkan feedback dari masyarakat sekitar, sehingga masyarakat sekitar akan memberikan umpan balik yang baik bagi sekolah. Nah, dengan hal tersebut maka citra sekolah akan terjaga dan kondisi sekolah akan tercipta sekolah yang nyaman dan sehat. Terima kasih.